Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini pagelaran ke-46 Ketoprak Guyonan Campur Tokoh Rumah Budaya Nusantara Puspabudoyo terlaksana sesuai dengan jadwal. Pada malam hari ini pagelaran ini adalah pagelaran yang ke-46, di mana mungkin agak berbeda sedikit dengan pagelaran yang sudah kami laksanakan sebanyak 45 kali pagelaran, karena memang sedikit serius, di mana para tokoh yang biasanya itu mainnya gojekan guyonan, di sini ternyata dengan sutradara baru, yaitu dengan saudara Bapak Sri Hadi dari Solo. Ini beliau dituntut untuk berperan benar-benar sesuai dengan perannya. Nanti pemirsa akan melihat bagaimana beliau-beliau ini beraksi secara serius. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh hadirin semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tokoh komunitas industri panas bumi yang telah meluangkan waktunya untuk latihan di sela kepadatannya yang luar biasa sebagai profesional. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada para sponsor PT Supreme Energi, PT Pertamina Geothermal Energi, PT Star Energi, dan PT Bakri Power. Tanpa Anda, kami bukan apa-apa. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pembina, para pengurus yang telah mendukung program ini. Baiklah, kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangkitan panas bumi mendorong ketahanan energi, mendukung para tumbuhan ekonomi bangsa. Bangkitlah panas bumi. Mangir Wonoboyo telah berani balelo mengibarkan benderanya sendiri, merasa sakti mandraguna, berani melawan kewibawaan Mataram. Bumi Kemangiran, bumi yang merdeka, yang ditulis dalam buku Pustaka Raja. Peraturan Mataram berlaku untuk seluruh rakyat dan perdikan. Mataram adalah milik, Mangir adalah milik Haji Mataram. Bumi Kemangiran dapat menentukan nasib sendiri, menentukan kesejahteraan gaul. Aku kukuh, bangga, gegem bumi Baskia berluhur. Mataram harus menghancurkan Mangir Wonoboyo. Di Mataram hanya ada satu matahari. Tidak kelihatan matahari kembar dan itu saya. Engsun, Paneman Sobat Jaloko, pengecut tunggal Mataram. Kemerdekaan Mangir dan Wonoboyo tak ungkepi tak empat
adiluh ketoprak puska budaya puji sesanti puncak renyang agung ayu rahayu sagung tumak. Sang Panembahan, kula garwa Panembahan ingin menyampaikan bahwa semua putra-putra Panembahan datang menghadap dalam keadaan sehat dan baik-baik semua. Panembahan, mengapa diam saja? Adakah sesuatu yang membuat gundah perasaan Panembahan? Atau adakah pelayanan saya yang tidak berkenan di hati Panembahan? Bicaralah Panembahan. Purboyo dan Singosari anakku. Sapalah romomu dan berilah laporan yang baiknya. Romo, putramu Purboyo. Melihat Rama sedih ini seharusnya tidak perlu. Karena perlu saya laporkan bahwasanya negeri kita yang Mataram sudah makmur, khususnya di sektor minyak dan gas. Kita telah bisa memajukan para pemain dalam negeri, khususnya kita telah bisa meningkatkan kesejahteraan mereka untuk mengelola bidang minyak dan gas bumi. Kenapa Romo masih bermuram berjajah? Padahal di Mataram sudah begini melimpah dengan segala apa yang diberikan oleh alam kita. Dan itu dong. Betul, Romo. Dari pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, kegiatan eksplorasi itu telah berjalan dengan marak, dengan meningkat. Itu setelah ditandatanganinya Power Purchase Agreement antara PLN dengan swasta untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan dari panas bumi yang ramah lingkungan ini, Romo. Jadi Romo jangan bersedih hati, Romo. Sembah Paduka, hamba Temenggung alap-alap engkang lulus geotermal Paduka. Sudah kami usahakan, kami kembangkan dan usahakan untuk dijadikan listrik Paduka, tapi hamba merasa bersedih. Kenapa hamba ini melihat Paduka itu suntrut, tidak ada kebahagiaan sama sekali Paduka. Mohon ampun Paduka. Gembiralah Panembahan, semua putra-putra telah melaporkan hal-hal yang baik. Bicaralah Panembahan. Garwaning Sun, Yayi, dan putra-putraku para sentono dalem serta Eyang Juru Mertani soho kakak Gagak Baning. Saya mendengarkan dengan baik laporan kalian. Semua serba maju. Kalian telah menunjukkan
bahwa Sentono Mataram bisa melakukan kebaikan untuk rakyat. Semuanya maju menunjukkan ada koordinasi yang baik di hadapan Sentono Dalem. Berarti pemerintahan Panembahan Senopati Mataram ini berjalan lancar, kabinetnya utuh, tidak ada udrek-udrekan antar fraksi. Semua menunjukkan bahwa kalian memang Sentono Dalem juga Yai. Tiada yang kurang dari Yai, semua serba memuaskan. Sungguh ini contoh mestinya. Tidak seperti negara sebelah itu, negara tetangga ribut melulu, rebutan kursi, rebutan koalisi. Tetapi sesungguhnya bukan itu. Bukan itu yang menjadi pemikiran selama ini. Ada sesuatu yang mengganggu batin saya. Nak Nger, wayak Panembahan Senopati. Aku lihat para Sentono sudah melaporkan dengan baik. Bahkan ada yang sudah minta petunjuk. Tapi penggalihmu durung juga menunjukkan kebahagiaan. Apa ya? Apa yang ada di dalam benakmu? Sampaikanlah pada pasawananmu. Ya, sebenarnya Eyang Juru, sejujurnya semua Sentono dan Kawula Mataram telah bekerja dengan baik. Namun ada satu yang menjadi pemikiran saya. Apa ya? Yakni Mangir Wonoboyo. Mangir Wonoboyo. Betul ya, Mangir Wonoboyo. Siang malam saya dihantui bayangan Mangir Wonoboyo. Menurut kabar telah sampai kepada saya, Kemangiran telah maju pesat, dan itu berarti mengganggu kewibawaan Mataram, mengganggu kewibawaan Panembahan Senopati, mengganggu citra Panembahan Senopati sebagai penguasa tunggal di Mataram ini. Menurut pendapat hamba Sang Sinuwun, kemajuan Pandikan Mangiran tidak berarti untuk kebesaran Mataram. Saya kira betul apa kata Tumenggung Alap-Alap. Tanah Perdikan Kemangiran hanya tanah kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Mataram. Jadi tidak perlu dikhawatirkan Dimas Panembahan. Tumenggung Alap-Alap dan Kakang Gagak Banding, Nuwun dawuh. saya terima masukanmu. Tetapi sebenarnya saya ingin mendengar dari Tumenggung Alap-Alap sebagai tunggulnya telik sandi atau mata-mata Mataram. Saya ingin tahu seperti apa sebenarnya perkembangan terakhir Perdikan Kemangiran. Perkenan hamba melapor Kanjeng Sinuwun. Memang betul Kemangiran makin lama makin maju, rakyatnya makin makmur. Banyak orang di luar daerah itu masuk bertransmigrasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, Kanjeng Sinuwun. Mereka meminta pengayoman kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Pengayoman? Eyang Juru, pengayoman di Perdikan Mangir? Isora benar. Kurang ajar Mangir Wonoboyo. Telah berani pamer kekuasaan, pamer pengayoman. Maka Mangir Wono versi tumpas harus digebuk, dan kalau Karangabang di bumi hanguskan. Kalau perlu, biarlah saya Senopati Ngalogo
yang maju menyelesaikan masalah ini sendiri. Mangke rumiyin Dimas Panembahan, ojo grusak-grusu, dipikir yang baik. Apa kata orang? Apakah Mataram sudah kehabisan tentara, kehabisan Modyobolo, sampai Ki Senopati Ngalogo, ya Panembahan Senopati, sampai berangkat sendiri ke medan perang? Apakah itu tidak malah mengurangi kewibawaan Dimas Panembahan, tidak merendahkan martabat Mataram? Kalau akan bertindak, dipikir dulu yang baik Dimas Panembahan. Bener aturmu, nak ngger, Gagak Bani. Memang kau saudara seperguruan dengan Ki Panembahan Senopati, sudah tahu watak dan kekarepannya. Kalau sudah punya keinginan, maunya harus terlaksana. Cuman nak ngger Panembahan, ojo grusak-grusu, dipikir sing unik, sing becik. Bener Ki Juru. Dimas Panembahan, kalau mempunyai keinginan memang harus dilaksanakan, punya penjangkah memang harus diwujudkan, tapi harus dipikirkan baik-baik untung ruginya. Ibaratnya kalau mengambil ikan dalam air, ikannya keambil tapi tidak keruh airnya. Baiklah, Eyang Juru Mertani dan Kakang Gagak Bani, saya terima masukan dari Eyang dan Kakak Gagak Bani. Tetapi lalu apa, bagaimana, dan siapa yang harus menyelesaikan masalah Mangir Wonoboyo? Saya, Romo, saya sanggup menjadi duta Mataram untuk melawan Moroboyo. Saya, Purboyo, wani kowe. Tunggu dulu Kakang Purboyo. Apakah Kakang Purboyo tahu siapa itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo? Dia itu sangat sakti. Jadi kalau bisa Kang Mas Purboyo mempertimbangkan matang-matang supaya juga nanti tidak kalah melawan Ki Ageng Mangir Wonoboyo tersebut. Sudahlah Singosari, kakakmu sudah berani sekarang. Biar maju, Purboyo. Putramu Purboyo wis wani perang. Luar biasa. Buddha lo, berangkat Purboyo. Buddha Romo. Kalau soal Buddha ntar ulah. Kan Romo tahu saya banyak kewajiban. Siapa yang menyelesaikan jembatan layang nanti? Kang Mas Purboyo memang oke tenang. Tak doai Pak Kang Mas agar nanti mendapat kemenangan. Tapi ya itu, hati-hati Kang Mas dengan Ki Ageng Wonoboyo. Apa maneh sing dipikirke? Ayo, Lek. Nek memang kamu berani maju. Maju ya. Yang Mertani menyuruh saya maju. Ya ntar dulu saya tak tanya sama istri saya. Iya Kang Mas. Kira-kira diajeng izinkan nggak kakakmu berangkat? Mas monggo. Sampainya tak belo sih. Mas Pujani Kalau Mas pergi saya juga mau jalan-jalan. Wah, ini repot ini. Sudah Purboyo. Kalau memang kamu tidak berani, tidak usah berangkat. Saya sudah tahu siapa kamu, Purboyo. Sudah tahu saya. Kamu tuh, apa takut? Kelihatannya beda-beda dikit. Tidak, siapa yang takut yang kalau cuma hanya melawan Moroboyo saja. Tapi ya itu persoalannya. Ini istri saya nanti siapa yang jaga? Enggak apa-apa, Kang. Nanti saya juga mau jalan-jalan sendiri ke negeri seberang, mau ngeliat mall katanya. Monggo lo Kakang, saya dukung penuh hati. Sampai siap jadi rondo tak? Lo monggo, siap. Sudah ini suami istri kok seperti ini. Sudah Purboyo. Saya pikir tidak usah berangkat, tapi saya yakin yang Juru masih ada Sentono Mataram yang bisa mungkasi Karyo. Kira-kira
dari Mataram adalah juga merupakan tanggung jawab pembayun Romo. Karena itu apabila Romo dan Ibu mengizinkan, pembayun sagah dados bentenging Mataram. Pembayun anakku cahayu tenan. Pembayun. Nggih Romo. Gede hatimu, luhur tekadmu. Singosari. Singosari. Iya. Purboyo. Lihat. Perempuan berani maju. Kamu ibas ibis. Ya pangapunten Romo. Pembayun akan maju menghadapi Ki Ageng Mangir. Namun bukan dengan cara kekerasan ataupun peperangan Romo. Karena itu hanya akan mengorbankan rakyat kecil. Kawula alit ingkang jadi korban, mereka akan sengsara nanti Romo. Lalu cara apa Cahayu? Cara apa yang akan kamu lakukan untuk memenangkan perang terhadap Mangir Wonoboyo? Nyun Duka Romo, pembayun akan menjadi duta budaya untuk Mataram dan pembayun akan menyamar menjadi penari tayub Romo. Penari tayub? Sarana budaya yang Juru Mertani. Saya mohon ikuh pertiga nasihat Ki Juru Mertani bagaimana langkah ini. Ikut becik ya. Ini pilihan yang paling bagus, paling halus, bisa masuk ke Kemangiran tanpa merusak tatanan Kemangiran. Begitu. Kalau memang Eyang Juru sebagai penasehat sudah menyetujuinya, maka Nyai Adisara tak suwun sira maju sowan. Sedap nggih ora do angel iki soalé jarite. Ora apa-apa. Nggih wonten dawuh napa wonten ingkang kirang nggih kawula lelaki sang Panembahan. Nyai Adisara aja lelewo. Jangan bergaya. Tidak ada kekuranganmu. Semuanya serba memuaskan. Hanya ini ada tugas yang mulia. Saya minta bektimu lagi untuk Panembahan Senopati, untuk kejayaan Mataram. Saya minta dukunganmu sekali lagi. Maksudnya apa kalau itu sang Panembahan? Sekarang Nini Pembayun, Sekar Pembayun akan masuk ke Mangiran, akan jadi duta budaya untuk menundukkan Kemangiran. Dan Nyai Adisara kan sudah berpengalaman, tatkala bedah Madiun dulu. Cik, apa artinya saya harus melakukan persis seperti dulu di Kadipaten Madiun sang Panembahan? Oh, tidak usah Nyai Adisara. Dulu di Madiun Nyai Adisara telah bertindak sehingga bisa memikat hati Panembahan Madiun, dan saya dapat istri baru, Retno Dumilah. Sekarang tidak perlu istri baru lagi saya. Tetapi begini, yang saya maksudkan, tolong diembani, dibina, dituntun supaya Sekar Pembayun berhasil sebagai duta budaya Puspa Budaya saka Mataram mlebu marang Kemangiran. Ya saat dawuh nae ngaten, ya niki kok tak ajari ya. Nggih. Ki Juru, ya. Apakah ada pendapat lain setelah saya sampaikan kepada Nyai Adisara? Nyai Adisara harus membina, membimbing Sekar Pembayun. Kalau ada nasihat lain, semoga, dan saya minta Ki Juru nanti ngembani, Ki Juru juga turut serta nderekaken kang wayah Retno Pembayun. Ojo kuatir, saya sanggup menemani Ratu Pembayun dan Nyai Adisara. Tak kira kabeh wis rapi, wis temoto. Sekali lagi ini usaha yang baik. Jangan sampai bocor. Aku melu. Oh, jis. Berhati-hatilah Nini Pembayun, juga Nyai Adisara. Bawalah Nini Pembayun kembali ke Mataram. Baiklah. Saya kira Pembayun anakku. Iya, Romo. Tak pengestoni, saya restui kamu berangkat dari duta Mataram.
Muga Gusti marangake cita-citamu sing luhur untuk kemajuan kejayaan Mataram. Hatur nuwun Rama kalian Ibu. Ki Juru Mertani, Kakang Gagak Baning, Purbaya, Singosari, lan kabeh para sentana Mataram. Tak kira wis cukup pasewakan dina iki. Mula ingsun mesti tepake. Berangkatlah Sekar Pembayun, Nyadi Soro, dan Ki Juru Mertani. Semoga semua berjalan sesuai dengan rencana. Sekarang Purbaya, siap. Pasewakan bisa dibubarkan. Siap, Om. Rapat kabinet dinyatakan selesai, maka pasewakan persilakan untuk bubar. Kilurah Sandrakan, bagaimana keadaanmu selama kamu berjaga di Tapal Wates Mangin? Baik, ya Kang Bedog. Ya, kepriye Ki Demang Bedog? Begini, saya ini selama berada di Tapal Wates Mangir, keadaan saya ternyuh. Anggota yang ada di negara lain, pegawai PNS naik 20-15%. Kami di sini tidak naik sama sekali. Padahal tanggung jawab kita, tanggung jawab yang luar biasa. Seharusnya penilaian seorang pegawai itu berdasarkan dari yang namanya punishment dan reward. Ngerti nggak bahasa itu? Wah, begini Demang Bedog. Kita tidak perlu memikirkan gaji. Kita ini abdi negara, abdi kerajaan. Urusan gaji itu nanti. Yang penting kita mengabdi ikhlas. Kan di Demang Bedog itu kan, coba dipikir-pikir. Apartemen ada, walaupun nyicil. Apalagi 1 tahun sekali ke Bali, ke Eropa 2 tahun sekali. Apalagi yang diminta? Sebentar, saya itu punya rumah S6. Apa itu kita Mas? Sangat-sangat sederhana, senggama saja susah. Repot. Jadi kira-kira yang pasti saja, yang jelas saja maunya Ki Demang Bedog itu apa? Jadi permasalahannya di sini, saya menginginkan adanya perhatian dari pusat untuk supaya kami yang jaga di sini tanggung jawabnya luar biasa. Nah, itu saya setuju. Tapi kita mengabdi. Kalau kita coba diingat ini, kita ingat Pak D. Joyodipo. Itu seumur-umur hidupnya itu tidak memerlukan, tidak pernah memikirkan gaji. Seumur hidupnya dia ikhlas mengabdi, madep mantep. Itu yang penting, dia ikhlas mengabdi, cukup, merasa cukup dan tidak pernah merasa kurang. Barokah hidupnya. Bagaimana bisa?
sing cepet lihat hiburan tuh banyak kambing, banyak sapi, banyak itu digawe dalam perjalanan kita melihat itu biar semuanya senang. Ayo. Kelihatan lelah. Iya. Ada orang ajar tidak tahu aturan kamu semuanya. Sopo? Para